Arsenal selalu berada di belakang Manchester City dalam beberapa dekade terakhir. Lantas, bagaimana Manchester City harus membalas budi kepada Arsenal? Berikut ini, IC Channel 22 merangkum ulasannya untuk kalian semua. Masih ingatkah kalian saat pertama kali Manchester City mulai membangun kejayaannya? Setelah dibeli oleh Sheikh Mansour, Manchester City mulai memborong pemain-pemain bintang ke Etihad Stadium. Dari sekian banyak pemain bintang yang dihadirkan saat itu, sebagian besar adalah para pemain The Gunner. Lihat saja, total ada 6 pemain Arsenal yang menyeberang ke Manchester City. Mereka adalah Patrick Vieira, Manuel Adebayor, Samir Nasri, Kyle Silinci, Bakary Sagna, dan juga Kolo Toure. Saking banyaknya saat itu pemain Arsenal yang pindah ke Manchester City, banyak sindiran yang menganggap bahwa The Gunner adalah akademi The Citizen. Hasilnya pun tak bisa dipungkiri, kehadiran para pemain Arsenal ke Manchester City membawa perubahan yang cukup besar. The Sky Blues berhasil memenangkan gelar Liga Inggris di musim 2011-2012 dan juga Piala FA. Kini, antara Manchester City dan Arsenal sedang terlibat dalam sebuah persaingan sengit untuk mendapatkan pemain bintang West Ham Declan Rice. Arsenal yang sudah 2 kali menyodorkan tawaran selalu ditolak oleh The Hammer. Tawaran yang pertama sebesar 75 juta pound sterling plus 15 juta dalam bentuk bonus ditolak mentah-mentah oleh West Ham. Tawaran yang kedua kembali diajukan dengan nominal 90 juta pound sterling plus 15 juta bonus, tetapi masih juga ditolak oleh West Ham. Dan kini Arsenal dikabarkan akan segera memberi tawaran yang ketiga kepada West Ham, tetapi masih belum diketahui berapa nominalnya. Sedangkan Manchester City juga ikut bersaing dengan mengajukan tawaran yang sama, yaitu 90 juta pound sterling plus 15 juta bonus. Jika dilihat dari situasinya, City berpeluang memenangkan perburuan karena faktor Pep Guardiola yang bisa memberi garansi trofi bagi seorang Declan Rice. Tetapi, jika mau melihat sejarah ke belakang, bagaimana Arsenal bersedia melepas pemainnya ke Manchester City demi membangun kejayaannya? Sudah sepatutnya City mengalah demi membalas budi kepada Arsenal yang sedang berusaha bangkit dari keterpurukan. Ironis memang melihat Arsenal yang dulu adalah penjual pemain bintang, sedangkan sekarang mereka adalah pengepul dan pemburu pemain. Arsenal pernah berada di era kejayaannya bersama Arsene Wenger pada musim 2000-an. Mereka 2 kali menjadi juara Liga Primer, yaitu pada musim 2001-2002 dan 2003-2004. Gelar yang diraih pada musim 2003-2004 pun terasa sangat istimewa, sebab hingga kini Arsenal menjadi satu-satunya klub yang meraih gelar juara tanpa pernah tersentuh kekalahan di era Premier League. Pada masa tersebut, Arsenal masih dihuni oleh pemain-pemain bintang seperti Thierry Henry, Sol Campbell, Patrick Vieira, dan juga Ashley Cole. Para pemain itu datang ke Arsenal dengan kemampuan yang dinilai biasa-biasa saja, tetapi di bawah sentuhan tangan dingin seorang Arsene Wenger, mereka menjelma menjadi seorang pemain bintang. Hal itu dibuktikan dengan kontribusi mereka tak kalah membawa Arsenal ke partai final Liga Champions pada musim 2005-2006. Namun, sayang di partai puncak mereka harus kalah dari Barcelona. Seiring berjalannya waktu, Arsenal mulai menjual satu persatu pemain bintangnya. Dan berikut adalah deretan pemain bintang yang pernah dijual oleh Arsenal. Mulai dari Thierry Henry yang dijual ke Barcelona, Cesc Fabregas ke Barcelona, Robin van Persie ke Manchester United, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hal itulah yang membuat Arsenal sulit bersaing dengan tim-tim besar di IPL. Ditambah lagi, setelah ditinggal pensiun seorang Arsene Wenger, membuat mereka semakin tenggelam. Kini, di tangan seorang Mikel Arteta, Arsenal perlahan mulai bangkit dan berusaha mengembalikan kejayaan mereka yang dulu. Dan semoga saja usaha Arsenal untuk mengumpulkan para pemain bintang-bintang muda membuahkan hasil di musim depan.